Hai semua, kali ini saya akan buat roti sobek dengan isian krim susu yang sangat enak seperti yang sedang hits saat ini. Yuk simak videonya sampai selesai. Bahan-bahan lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Sebelum membuat, pastikan raginya dalam keadaan baik dan aktif. Masukkan gula, ragi, bread improver, dan telur dalam susu. Aduk hingga gulanya larut, lalu diamkan selama 8 menit. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung kami dengan like, subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan nantikan video terbaru dari kami setiap minggunya. Satukan semua bahan kering, tepung terigu, susu bubuk, vanila susu, lalu campur rata. Tuang cairan susu dan ragi, lalu aduk menggunakan spatula. Kali ini saya akan ulek dengan tangan sebentar dan saya lanjutkan dengan mixer. Kalau kalian menggunakan mixer, bahan kering dan cairan susunya tadi bisa langsung dicampur ya. Buat teman-teman yang tidak punya mixer, bisa lanjut ulek dengan tangan. Membuat roti full ulek dengan tangan sudah pernah saya share di video sebelum ini. Linknya bisa lihat di sini ya. Jadi meskipun kalian tidak punya mixer, kalian tetap bisa bikin roti sekelas toko kue mahal. Butternya bisa diganti dengan margarin ya. Kalau menggunakan margarin yang sudah asin, garamnya boleh sedikit dikurangi. Roti sobek full butter yang saya buat ini terinspirasi dari Thai milk bun yang sedang viral ya teman-teman. Tapi agak beda ya, karena saya menggunakan loyang yang cukup besar, yaitu ukuran 22 x 30. Atau kalian bisa gunakan loyang yang ada. Kocok selama 10 menit atau sesuaikan dengan mixer kalian sampai kalis elastis seperti ini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Bulatkan adonan dan lumuri sedikit minyak agar tidak kering dan proofing hingga mengembang selama 1 jam atau hingga besarnya 2 kali lipat. Waktu proofing ini bisa disesuaikan. Di daerah yang sejuk, proofingnya bisa lebih lama lagi ya. Nah, ini kita tutup dan proofing selama kurang lebih 1 jam. Setelah mengembang, kempiskan adonan. Oleskan minyak pada alas kerja, lalu potong timbang adonan. Karena loyang yang saya gunakan cukup besar, beratnya adonan saya ini 50 gram. Kalau teman-teman ingin lebih kecil, kalian bisa potong timbang 25 gram. Setelah dipotong timbang, bulatkan masing-masing adonan secara berurutan dari adonan yang pertama. Jadi harus disesuaikan urutannya teman-teman, supaya mengembangnya nanti bisa lebih maksimal. Setelah rounding pertama, beri tutup dan istirahatkan adonan selama 15 menit. Siapkan loyang dan oles dengan margarin. Setelah 15 menit, bulatkan lagi dan tata masing-masing adonan dalam loyang sesuai urutan. Ini kita rounding lagi ya teman-teman. Dan pastikan bagian bawahnya ini sudah rapat ya.
dan lakukan hingga selesai. Lalu beri tutup dan proofing adonan selama 1 jam atau hingga besarnya 2 kali lipat. Setelah mengembang sempurna, taburkan tepung terigu di atasnya. Panaskan oven suhu 170 derajat dan panggang selama 12 menit atau sesuaikan oven kalian. Nah, rotinya ini cantik dan mengembang sempurna ya teman-teman. Sekarang kita buat fillingnya. Masukkan gula, telur, aduk sebentar, tambahkan maizena, vanila susu, tuang susu cair dan aduk hingga rata. Sebelum dimasak, ini kita saring dulu ya. Ini tips ya teman-teman, aduk rata sebelum apinya dinyalakan. Nyalakan api kecil dan masak hingga mendidih. Ini kita aduk terus ya, supaya tidak ada bagian yang menggumpal. Setelah mendidih, matikan api dan segera masukkan butter dan aduk lagi hingga butternya merata. Angkat custard, segera beri tutup dan setelah dingin suhu ruang, simpan custard dalam kulkas. Custard yang baru keluar dari kulkas ini kita haluskan hingga mulai lembut lagi. Ya, ini kita sisihkan dulu ya. Tuang whipping cream ke dalam mangkuk yang sudah dingin. Kocok krim dengan kecepatan sedang hingga kental, mengembang halus dan teksturnya lembut. Jadi mengocoknya jangan terlalu lama agar krimnya tidak pecah. Ambil sedikit krim, masukkan bertahap dalam custard, lalu aduk rata. Kemudian satukan dalam whipping cream. Ini cukup saya aduk tanpa mixer dan hasilnya lembut sekali. Kalau bikin porsi lebih banyak, teman-teman juga bisa gunakan mixer supaya hasilnya lebih lembut. Selanjutnya kita buat buttercream untuk topping. Ini saya gunakan full butter agar hasilnya lebih harum susu dan tentunya lebih lembut. Kalau ingin full diganti margarin juga bisa ya. Untuk topping ini bisa disesuaikan selera. Kalau ingin lebih manis, teman-teman bisa tambahkan 1 atau 2 sendok makan gula bubuk. Lubangi roti dengan gunting. Kalau ingin isiannya lebih banyak, teman-teman juga bisa gunakan sumpit untuk membuat rongga di dalam rotinya. Saatnya kita mengisi. Masukkan krim fla dalam plastik segitiga, lalu semprotkan dalam tiap-tiap roti. Krim fla ini hasilnya cukup banyak, jadi masing-masing roti bisa diberi isian krim fla yang melimpah. Nah, ini saya gunakan sumpit supaya isiannya bisa lebih banyak lagi. Setelah diberi filling, siapkan buttercream,
semprotkan atau oleskan sebagai topping. Ini opsional ya teman-teman, kalau hanya ingin dioleskan juga bisa. Sisa dari buttercream ini bisa digunakan sebagai dekor sederhana di bagian atasnya. Kalau hasil yang lebih simpel, seperti ini juga sudah cukup dan bisa langsung diberi taburan. Topping atau dekornya ini bebas dan sesuaikan selera kalian. Sentuhan terakhir, taburkan dengan susu yang dicampur dengan dusting donat. Kalau tidak ada dusting donat, teman-teman bisa gunakan gula bubuk ya. Sedikit banyaknya taburan bisa sesuaikan selera kalian. Nah, hasilnya seperti ini, cantik ya. Roti ini cocok juga sebagai hantaran. Tutup roti dan simpan dalam kulkas, dan nikmati sensasi isian seperti es krim dalam keadaan dingin. Ini setelah semalaman dalam kulkas ya. Nah, ini serat rotinya lembut dan wangi susu. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Krim susunya ini melimpah ya. Ini enak sekali. Buat kalian pencinta krim dan susu, kalian wajib coba resep ini ya. Fix, hasilnya ini seperti buatan toko kue mahal. Selamat mencoba resep ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.